Putusan deklaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan dan menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata. Misalnya tentang kedudukan sebagai anak sah, atau kedudukan sebagai ahli waris, atau Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita tiada henti-hentinya kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sebagai bentuk, sebagai refleksi kita umat beragama yang selalu mentauhidkan Allah, dan tiada bosan-bosannya kita menyampaikan atau memanjatkan segala bentuk puja dan puji sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah dijalankan Allah, segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang telah ditanamkan di dada kita. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut dikukuhkan di dalam dada kita atau diistiqomahkan di dalam kehidupan kita, sehingga di akhir hayat kelak kita bisa menghadap Allah dengan predikat husnul khotimah. Dan selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau akui kelak di akhirat atau di yaumil mahsyar, di mana sudah tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah dan Rasulnya. Beliau mengakui kita sebagai bagian dari umatnya, sehingga kita dikelompokkan bersama orang-orang yang soleh dan mendapat syafaat yang berlipat ganda hendaknya dari beliau kelak. Dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan daring pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini adalah pertemuan yang ke-14. Dalam pertemuan yang ke-14 ini saya akan membahas atau saya akan memberikan materi tentang putusan arbitrase. Nah, apa yang kita bicarakan dalam putusan arbitrase ini akan saya berikan atau saya jabarkan kepada saudara-saudari sekalian dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat materi ini sangat penting. Maka saya berharap saudara-saudari sekalian memang benar-benar mempelajari dengan memperhatikan video ini secara seksama dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada informasi-informasi atau materi perkuliahan yang terlewatkan oleh saudara-saudari sekalian bisa diserap dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang putusan arbitrase. Namun dalam video kali ini, sebelum saya menjelaskan materi, karena ini masih dalam suasana Zulhijjah, maka terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha
1443 Hijriah. Mudah-mudahan bagi kita atau bagi saudara-saudari yang berkurban atau sobat-sobat YouTube yang berkurban, hendaknya kurban tersebut dapat diterima Allah dan dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudari sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan dalam materi putusan arbitrase ini. Yang pertama kita lihat dari sisi pengertian. Nah, dari sisi pengertian ini ada Sudikno Martokusumo memberikan pengertian. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa atau suatu perkara antar para pihak. Ini menurut Sudikno Martokusumo. Nah, menurut M. Taufik Makaro, ini ada lagi putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Ada sedikit perbedaan yang diberikan oleh Taufik Makaro dengan Sudikno Martokusumo. Kalau Sudikno Martokusumo itu lebih mengedepankan atau stressingnya dari pengertian yang diberikan oleh Sudikno Martokusumo itu adalah suatu pernyataan yang tujuannya mengakhiri suatu sengketa atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan putusan menurut pendapat Sudikno Martokusumo. Sedangkan menurut M. Taufik Makaro, putusan adalah putusan hakim yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Jika kita perhatikan pendapat antara Taufik Makaro dengan Sudikno Martokusumo ini secara signifikan tidak ada perbedaan yang begitu mencolok, tetapi ada hanya pada redaksional yang mungkin latar belakangi cara berpikir Sudikno dengan Taufik Makaro saja. Nah, selanjutnya kita lihat tentang azas putusan. Nah, di dalam azas putusan ini, dalam setiap putusan yang bertujuan pengakhiran suatu proses perkara atau sengketa haruslah memperhatikan asas-asas putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR dan pasal 189 RBG dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang diantara azas-azas tersebut adalah memuat dasar yang jelas dan rinci, wajib mengadili setiap bagian gugatan, tidak boleh melebihi tuntutan. D. Diucapkan di muka umum. Nah, kita coba telaah satu persatu apa yang dimaksud dalam asas putusan menurut pasal 178 HIR dan pasal 189 RBG serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pertama, memuat dasar yang jelas dan rinci. Nah, memuat dasar yang jelas dan rinci ini adalah maksudnya apa yang menjadi dasar bagi hakim di dalam memberikan putusan atau membuat putusan terhadap suatu perkara yang sedang disengketakan. Nah, di dalam alasan yang jelas dan rinci ini, biasa dari suatu putusan itu kita bisa lihat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim. Nah, pertimbangan hukum ini akan menjelaskan suatu posisi kasus yang sedang diselesaikan atau yang sudah diputuskan oleh majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Nah, begitu juga di dalam putusan arbitrase. Di dalam putusan arbitrase, tentu untuk memberikan suatu putusan itu harus ada yang jelas dasar hukumnya dan jelas juga rincian tentang apa putusan tersebut dipertimbangkan. Nah, itu adalah bagian pertama, yaitu memuat dasar yang jelas dan rinci. Yang selanjutnya kita lihat wajib mengadili setiap bagian gugatan. Nah, wajib mengadili setiap bagian setiap gugatan ini maksudnya adalah misalnya ini bisa dilihat dari petitum ataupun amar putusan yang diinginkan oleh para pihak. Misalnya ketika para pihak itu di dalam amar putusan atau di dalam petitum yang mengajukan tuntutan terhadap 5 poin, maka kelima poin tersebut harus diputuskan dan harus dijelaskan secara rinci oleh hakim ataupun oleh arbiter yang membuat putusan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan wajib mengadili setiap bagian gugatan. Nah, tidak boleh melebihi tuntutan. Nah, ini sering disebut dengan azas lawan dari tidak boleh melebihi tuntutan ini adalah ultra petita. Artinya, hakim tidak boleh memberikan putusan di luar apa yang dituntut oleh penggugat atau pemohon. Nah, sama halnya dengan putusan dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan mengadili suatu perkara atau sengketa yang diajukan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari apa yang diajukan atau yang dituntut oleh si pemohon. Karena implikasi daripada putusan yang diberikan oleh hakim melebihi atau arbiter melebihi dari apa yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya, maka putusan ini disebut dengan putusan yang bersifat ultra petita. Nah, implikasi dari putusan yang tidak boleh melebihi dari tuntutan ini adalah berangkat dari sifat hakim atau arbiter itu sendiri di dalam ranah hukum privat. Di dalam ranah hukum privat, hakim tidak boleh aktif seperti layaknya hakim dalam perkara-perkara hukum publik seperti hukum pidana misalnya. Nah, di dalam hukum perdata atau hukum privat, hakim tidak boleh bersifat lebih aktif atau layaknya seperti sidang dalam perkara-perkara pidana. Nah, wajib diucapkan di muka umum. Nah, ada sedikit terjadi sedikit kontradiktif atau secara antara asas putusan yang diucapkan di muka umum dengan setiap proses persidangan yang ada di arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 harus dilakukan secara tertutup untuk umum. Nah, artinya ini adalah asas putusan secara umum. Ini adalah asas putusan secara umum, tidak khusus ditujukan untuk badan penyelesaian sengketa secara arbitrase atau secara non litigasi. Tetapi asas putusan ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk membahas juga apa yang dimaksud dalam putusan arbitrase, pengecualiannya terhadap diucapkan di muka umum. Nah, kalau dalam perkara-perkara perdata di pengadilan negeri, sebagaimana kita ketahui bahwa selalu putusannya ataupun setiap pemeriksaan persidangannya selalu diucapkan oleh majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan dengan pembukaan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Begitu juga putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya kita lihat tentang
jenis putusan. Secara garis besarnya putusan diatur menurut pasal 185 HIR dan pasal 196 RBG dan pasal 46 sampai dengan pasal 48 RV. Maka berdasarkan pengaturan tersebut, putusan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, putusan sela dan putusan akhir. Nah, itu adalah jenis-jenis putusan. Jadi di dalam perkara perdata itu hanya ada dua jenis, yaitu putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Nah, apa yang dimaksud putusan sela, apa yang dimaksud dengan putusan akhir akan kita bahas dalam slide-slide berikut. Yang pertama tentu kita lihat tentang putusan sela. Nah, putusan sela adalah nanti bisa dirangkum pengertiannya kira-kira seperti apa. Cuman saya memberikan suatu petunjuk atau suatu clue tentang putusan sela. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dari suatu pemeriksaan perkara, ada kala majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sela. Putusan sela biasanya kalau dilihat dari tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah kelancaran pemeriksaan pokok perkara. Putusan sela biasanya diberikan oleh majelis hakim berdasarkan permintaan pihak lawan yang berperkara. Putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa jenis putusan sebagai berikut. Pertama, putusan preparatoir. Yang pertama, putusan preparatoir. Yang kedua ada putusan interlokutoir. Yang ketiga ada putusan insidentil. Yang keempat ada putusan provisional. Nah, putusan sela ini sedikit saya berikan gambaran atau saya ulas sedikit bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim sebelum pengucapan dari putusan akhir dalam suatu sengketa yang sedang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim. Nah, ini di dalam lapangan hukum perdata. Nah, di dalam lapangan hukum pidana tentu akan berbeda lagi putusan sela yang diberikan. Tetapi di dalam lapangan hukum pidana juga dikenal ada putusan sela. Nah, bagaimana di dalam arbitrase itu sendiri? Di dalam arbitrase juga dikenal yang namanya adalah putusan sela. Ketika putusan itu diucapkan sebelum arbiter atau majelis arbitrase menyelesaikan pemeriksaan, maka bisa saja majelis atau arbiter menjatuhkan suatu putusan sela terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Nah, putusan sela ini biasanya lebih urgent itu ketika menyangkut tentang kewenangan mengadili atau yang lazim disebut dengan kompetensi absolut. Selanjutnya kita lihat tentang putusan preparatoir. Nah, apa itu putusan preparatoir? Putusan preparatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik atau gugatan dalam rekonvensi tidak akan diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi. Atau sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menjatuhkan putusan tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab, replik-duplik, dan tahap pembuktian. Akan tetapi dalam praktik hal ini jarang terjadi. Artinya putusan preparatoir ini jarang sekali dibuat oleh hakim atau dilakukan oleh hakim karena mengingat lebih kepada efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan mengadili suatu pokok sengketa. Nah,
Selanjutnya kita lihat tentang putusan interlokutor. Nah, putusan interlokutor merupakan bentuk putusan khusus atau khusus putusan sela yang dapat berisi macam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara. Nah, atau dengan kata lain, putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Nah, inilah perbedaan antara putusan preparatoir dengan putusan interlokutor. Yang pertama, putusan yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli berdasarkan pasal 154 HIR. Nah, putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat berdasarkan putusan pasal 153 HIR. Putusan yang memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah, baik sumpah penentu atau sumpah tambahan berdasarkan pasal 155 HIR dan pasal 1929 KUH Perdata. Yang keempat, putusan yang memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan pasal 139 HIR, yakni saksi yang diperlukan penggugat dan tergugat tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR. Putusan yang memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang bersengketa oleh akuntan publik yang independen. Nah, itu diantara beberapa putusan interlokutor. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang putusan insidentil. Nah, putusan insidentil adalah suatu jenis putusan sela yang berhubungan dengan adanya insiden yang diartikan di dalam RV sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara. Dalam teori dan praktek pada umumnya dikenal dua bentuk putusan insidentil, yaitu putusan insidentil dalam gugatan intervensi. Nah, artinya putusan insidentil ini adalah menyangkut putusan sela yang berhubungan dengan suatu kejadian atau keadaan di dalam selama proses perjalanan pemeriksaan perkara tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat tentang putusan provisional. Nah, putusan provisional atau disebut juga dengan provisional besicking, yakni keputusan yang bersifat sementara, diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG. Putusan ini berisi tentang tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dan putusan ini biasanya sangat mempengaruhi putusan pokok perkara. Dalam putusan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi. Yang pertama, gugatan provisional harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya. Yang kedua, ada gugatan provisional harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan. Yang ketiga, ada gugatan provisional tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. Nah, putusan provisional ini biasa adalah juga tentang kewenangan mengadili, atau juga bisa dalam bentuk salah satunya itu contohnya ketika seseorang berperkara tentang hak atau kepemilikan suatu benda yang mungkin saja dikuasai oleh tergugat. Nah, maka di dalam putusan provisional penggugat mengajukan suatu permohonan supaya benda yang dikuasai oleh penggugat tersebut dijadikan dalam suatu status quo atau di bawah sitaan pengadilan misalnya. Nah, inilah yang salah satu disebut dengan putusan provisional. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang putusan akhir. Nah, saya rasa tentang syarat formil yang harus dipenuhi dalam satu gugatan untuk mendapatkan putusan provisional tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar karena sudah
saya bacakan tadi apa yang dimaksud dengan syarat-syarat formil. Yang selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang putusan akhir. Putusan akhir Putusan akhir adalah pernyataan terakhir hakim dalam suatu lembaga peradilan dalam suatu proses pemeriksaan perkara atau sengketa yang diperiksa dan diadili. Putusan akhir ini bersifat menentukan bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa. Dilihat dari sifatnya, putusan akhir ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu putusan deklaratoir dan yang kedua putusan kondemnatoir, yang ketiga atau selanjutnya putusan konstitutif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu, atau saya akan jabarkan satu persatu kepada saudara-saudari sekalian tentang putusan akhir ini. Yang pertama adalah putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan dan menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata. Misalnya tentang kedudukan sebagai anak sah, atau kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak. Artinya putusan deklaratoir ini adalah putusan yang mendeklarasikan suatu keadaan, atau putusan yang menyatakan suatu keadaan. Misalnya ketika si A meninggal dunia, maka ahli waris dari si A ini adalah B, C, D, E, dan F, dan sebagainya, dan selanjutnya. Nah, ini adalah putusan yang bersifat deklaratoir. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan deklaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa ketentuan dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja. Nah, itu adalah putusan deklaratoir. Selanjutnya kita lihat tentang putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata tentu hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum, atau prestasi yang dimaksud adalah atau dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat. Nah, putusan kondemnatoir ini sangat lazim atau sangat jamak diketahui oleh para praktisi hukum tentunya. Nah, sangat jarang praktisi hukum yang tidak mengerti apa itu putusan kondemnatoir. Karena kalau praktisi hukum tersebut, atau katakanlah advokat atau lawyer, itu tidak paham apa dengan putusan kondemnatoir, maka hal ini akan berimplikasi pada gagalnya penyusunan gugatan yang dilakukan oleh advokat atau lawyer yang bersangkutan, karena dia boleh dikatakan tidak mengerti apa yang akan dia tuntut di dalam putusan akhir terhadap suatu perkara yang sedang dia jalankan atau sedang diperiksa di suatu pengadilan. Nah, untuk itu perlu diketahui apa itu putusan kondemnatoir. Nah, selanjutnya kita lihat tentang putusan konstitutif. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang putusan konstitutif, sedikit saya berikan contoh tentang putusan kondemnatoir. Nah, salah satu contoh adalah ketika misalnya ada terjadi suatu perkara prestasi. Nah, ketika
majelis hakim atau arbiter atau majelis arbitrase yang sedang memeriksa dan mengadili suatu sengketa atau penyelesaian suatu sengketa dapat memberikan suatu hukuman, misalnya ketika pemohon mengajukan permohonan menyatakan bahwa si termohon telah melakukan suatu tindakan wan prestasi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Nah, menghukum termohon untuk mengembalikan misalnya hak-hak si pemohon sebagaimana yang telah dikuasai oleh termohon selama ini. Nah, itu adalah suatu contoh amar putusan yang bersifat kondemnatoir. Nah, selanjutnya kita lihat atau kita bahas tentang putusan konstitutif. Nah, putusan konstitutif adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Nah, putusan konstitutif ini misalnya tentang suatu keadaan hukum baru yang dikeluarkan atau diputuskan oleh majelis hakim. Nah, yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, misalnya contoh tentang putusan ahli waris atau penetapan ahli waris misalnya. Nah, sebelum gugatan atau permohonan itu diajukan, tentu tidak ada suatu pernyataan atau suatu keadaan hukum yang menyatakan si ahli waris dari si A ini adalah B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, ketika majelis hakim memberikan suatu putusan tentang penetapan atau pengangkatan sebagai ahli waris, maka putusan ini disebut dengan putusan konstitutif. Misalnya putusan perceraian. Nah, salah satunya juga perceraian merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri, sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada. Dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda. Nah, ini putusan yang sifatnya konstitutif. Selanjutnya kita lihat tentang formulasi putusan. Nah, formulasi putusan adalah suatu susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR dan pasal 195 RBG serta pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan. Yang pertama ada pokok perkara, kedua ada jawaban, yang ketiga ada pertimbangan, dan keempat baru amar putusan. Ini kira-kira formulasi putusan. Selanjutnya kita lihat tentang pencantuman biaya perkara. Nah, pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR dan pasal 187 RBG. Bahkan dalam pasal 183 ayat 1 HIR dan pasal 194 RBG dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara harus disebut dalam putusan. Sedangkan mengenai prinsip dan komponen biaya berperkara dapat dilihat dalam pasal 181 sampai 182 HIR dan pasal 191 maksudnya pasal 192 sampai 194 RBG. Nah, selanjutnya ini adalah tentang biaya perkara atau pencantuman biaya perkara. Selanjutnya kita lihat tentang kekuatan putusan hakim.
Nah, kekuatan putusan hakim mengenai kekuatan putusan sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam HIR ataupun RBG. Kecuali pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu juga ada putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, menurut doktrin dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Yang pertama ada kekuatan mengikat. Mengikat di sini maksudnya adalah kepada para pihak yang terlibat di dalam perkara yang sedang diselesaikan dan diadili tersebut. Misalnya penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, maka dia terikat terhadap putusan yang sudah diputuskan tersebut. Yang kedua ada kekuatan pembuktian. Nah, kekuatan pembuktian ini maksudnya adalah ketika hakim menjatuhkan suatu putusan atau arbiter atau majelis arbitrasi menjatuhkan suatu putusan, tentunya berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Nah, bukti siapakah yang paling kuat di antara para pihak yang sedang bersengketa? Tentulah putusan berdasarkan kepada bukti tersebut. Nah, itulah makanya kenapa dikatakan bahwa di dalam putusan itu juga ada kekuatan pembuktian. Yang ketiga ada kekuatan eksekutorial. Nah, kekuatan eksekutorial ini maksudnya adalah suatu putusan yang dibuat terhadap suatu sengketa yang terjadi itu mempunyai daya eksekusi atau mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan eksekutorial. Nah, selanjutnya kita lihat atau penjelasan satu persatu dari kekuatan yang 3 tadi. Yang pertama adalah kekuatan mengikat. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka secara damai dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Nah, selanjutnya tentang kekuatan pembuktian. Nah, kekuatan pembuktian dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada tentang kekuatan eksekutorial. Nah, kekuatan eksekutorial sebagaimana yang telah dijelaskan dalam video penjelasan ini adalah tentang putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan eksekutorial kepada putusan hakim adalah putusan pengadilan adalah kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada setiap putusan. Nah, inilah yang disebut dengan hira-hiranya putusan atau kepalanya keputusan dari suatu sengketa yang sedang diselesaikan. Nah, demikian penjelasan tentang video pembelajaran materi dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa kali ini yang mengangkat tentang putusan arbitrase. Mudah-mudahan penjelasan singkat yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi saudara-saudari sekalian dan bagi sobat-sobat YouTube sekalian. Ini bisa menjadi suatu penambah wawasan atau menambah ilmu baru bagi sobat-sobat sekalian yang mungkin atau bagi yang sudah pernah mengetahui tentang hal ini
anggap saja ini sebagai suatu pengingat bagi sobat-sobat YouTube sekalian. Mudah-mudahan seperti biasa saya sampaikan dalam materi-materi perkuliahan, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan suatu kebenaran mutlak yang tidak ada bantahan, tetapi ini adalah suatu informasi perkuliahan atau apa yang saya baca, yang saya lihat di dalam literasi-literasi yang ada, maka saya rangkum dalam suatu materi perkuliahan. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan mudah-mudahan bagi saya bisa menjadi suatu amal jariah. Dan terlebih lagi jika menurut saudara-saudari sekalian atau sobat-sobat YouTube sekalian, hal ini ada manfaat untuk kehidupan orang lain atau bagi orang banyak, maka silahkan di-share sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial yang saudara-saudari dan sobat-sobat YouTube miliki. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.